Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi info tentang PS3 Slim. Banyak yang bilang kalau PS3 Slim ini adalah PS3 terbaik dari semua jenis PS3. Tapi perlu kalian ketahui, untuk PS3 Slim ini memiliki 4 macam ya, yaitu seri CH20, CH21, CH25, dan CH30. Jadi kalian harus tahu betul PS3 mana yang ingin kalian beli, agar nantinya kalian tidak salah pilih ya. Dan untuk PS3 Slim ini mempunyai dua tipe ya, yaitu CV dan OFV. Khusus seri 20 dan 21 sudah dipastikan PS3 tersebut adalah PS3 CV. Untuk seri 25, sebagian ada yang CV dan sebagian lagi ada yang OFV. Jadi sebelum kalian memilih PS3 Slim seri 25 ini, pastikan terlebih dahulu PS3-nya tipe CV atau OFV ya. Dan yang keempat adalah seri 30. Untuk seri yang 30 ini sudah dipastikan tipenya adalah OFV ya. Jadi untuk seri 30 ini sudah pasti PS3-nya adalah OFV. Berbeda dengan seri yang 25 ya. Jadi yang seri 25 ini ada yang sebagian OFV, sebagian lagi ada yang CV. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari seri Slim yang 20 sampai seri Slim yang 30. Untuk seri Slim yang pertama adalah seri 20 ya. Untuk PS3 Slim seri ini memang lebih bagus jika dibandingkan dengan PS3 Fat seri awal sebelumnya. Karena untuk PS3 Slim seri 20 ini sudah menggunakan IC RSX berukuran 65 nanometer sama dengan PS3 Fat seri CHL dan CHQ. Jadi untuk suhu operasinya tidak begitu panas ya, tidak seperti PS3 Fat seri-seri yang awal. Pada saat PS3 seri 20 ini baru dirilis, pihak Sony mengklaim bahwa tipe terbaru PS3 Slim ini tidak akan mengalami yellow seperti pada PS3 Fat sebelumnya. Karena sudah kita ketahui ya, untuk PS3 Fat yang seri sebelumnya, khususnya seri yang awal ya, itu sangat sering sekali terjadi yellow ya. Bahkan pihak Sony sendiri belum bisa menemukan solusinya mengapa PS3 Fat yang seri awal itu sangat mudah sekali mengalami yellow. Nah, begitu PS3 Slim seri 20 ini baru dirilis, pihak Sony mengklaim bahwa PS3 Slim seri 20 ini tidak bisa mengalami yellow. Tetapi nyatanya PS3 Slim seri 20 ini juga masih bisa mengalami yellow ya, walaupun tidak separah dan sesering PS3 Fat. Tapi itu semua tergantung dari pemakaian PS3 kita dan suhu ruangan saat kita bermain PS3. Karena suhu ruangan yang panas dan pengap bisa mengakibatkan PS3 kita mengalami yellow. Dan jangan lupa usahakan saat memainkan PS3, posisi PS3 harus berada di tempat yang tidak tertutup ya, atau terhalang sesuatu sehingga aliran udara panas dan udara dingin lancar keluar masuk di PS3 kita. Posisi PS3 yang tertutup dari udara bisa menjadikan PS3 kita mengalami yellow. Kasus ini yang paling sering terjadi ya, karena biasanya kita menempatkan PS3 kita di dalam ruangan yang tertutup ya, misalkan di laci lemari-lemari yang besar itu biasanya kan kita menempatkan TV di situ, kemudian kita menempatkan PS3-nya di situ. Nah, otomatis aliran udara panas dari PS3 yang keluar akan terhambat ya. Jadi menjadikan suhu di sekitar PS3 itu menjadi lebih panas. Dan itu seringkali mengakibatkan PS3 kita mengalami yellow ya, karena PS3 kita mesinnya mengalami overheat. Kemudian seri PS3 Slim yang kedua adalah seri 21. Seri 21 ini sudah menggunakan IC RSX yang berukuran 45 nanometer, lebih kecil dari seri 20, sehingga suhu PS3 saat dioperasikan cenderung lebih dingin ketimbang seri sebelumnya yaitu seri 20. Meskipun sudah menggunakan IC RSX yang lebih kecil, tapi masih juga ditemukan beberapa kasus ya, PS3 seri 21 ini mengalami yellow.
Nah, kembali lagi kepada para pengguna PS3 tersebut, kemungkinan suhu ruangan yang panas dan posisi PS3 yang tertutup bisa menjadi penyebab PS3 tersebut mengalami yellow. Kemudian seri ketiga dari PS3 Slim adalah PS3 Slim seri 25. Seri 25 ini sebagian ada yang CV dan sebagian lagi ada yang OFV. Jadi khusus untuk seri 25 ini ada dua tipe ya, CV dan OFV. Dan untuk ukuran IC RSX seri ini tetap menggunakan IC RSX yang berukuran 45 nanometer sama dengan seri 21 ya. Tapi untuk ukuran IC cell-nya lebih kecil dari dua seri sebelumnya, yaitu seri 20 dan seri 21. Jadi seri ini jauh lebih baik dan lebih tahan akan overheat yang bisa membuat PS3 mengalami yellow. Namun sangat disayangkan ya, untuk seri Slim 25 ini sering sekali mengalami kerusakan pada bagian IC RSX. Dan dari pengalaman pribadi saya, PS3 Slim seri 25 yang saya miliki, semuanya sudah pernah mengalami kerusakan di bagian yang sama, yaitu IC RSX. Dan untuk biaya perbaikan atau ganti IC RSX ini juga tidak murah ya, cukup mahal juga, berkisar 700.000 sampai 900.000, tergantung dari tempat kita servis. Jadi beda tempat servis beda harga juga. Tidak tahu kenapa PS3 Slim seri 25 ini sering sekali mengalami kerusakan pada bagian IC RSX. Mungkin bisa jadi kondisi PS3 yang saya beli kurang bagus pada bagian IC RSX-nya ya. Jadi seringkali mengalami kerusakan di bagian IC RSX. Tapi banyak juga yang bilang penyebab PS3 Slim seri 25 sering rusak pada bagian IC RSX adalah karena PS3 Slim seri 25 ini tidak memiliki IC token. Tidak seperti seri 20 yang memiliki IC token. Jadi misalkan rusak tidak langsung ke IC RSX, tapi lebih dulu ke IC token ya. Dan untuk perbaikan atau ganti IC token ini tidak semahal biaya untuk mengganti IC RSX. Hanya sekitar 250.000 sampai dengan 300.000-an. Tapi tetap saja harga segitu terasa berat ya, apalagi kalau lagi tanggal tua. Nah, tetapi paling tidak harga ini jauh lebih murah ketimbang kita harus mengganti IC RSX. Dan yang terakhir adalah PS3 Slim seri 30. Seri 30 ini sudah dipastikan tipenya OFV ya. Jadi hanya bisa memainkan game original, tidak bisa game bajakan. Tapi jangan khawatir, untuk seri 30 ini sudah bisa diinstal hand. Jadi lebih mudah untuk proses pengisian gamenya. Tidak seperti pada PS3 OFV sebelumnya, di mana pada PS3 OFV sebelumnya saat kita ingin mengisi game harus menggunakan metode inject yang mengharuskan kita menghapus semua game di PS3 saat kita ingin mengisi walaupun hanya satu game saja. Tentunya cara ini tidak recommended banget ya buat para pengusaha rental yang harus update game bola 2 kali dalam setahun. Selain prosesnya yang lama, biaya untuk melakukan inject juga tergolong mahal. Untuk harddisk ukuran 320 GB saja biasanya dibanderol dengan harga 250.000 sampai dengan 300.000-an oleh toko atau tempat pengisian game. Jadi sangat menguras biaya sekali. Apalagi jika usaha rental PS3 kita semuanya menggunakan PS3 OFV, otomatis bisa membuat kantong kita tipisnya. Dan bukan hanya para pengusaha rental saja yang mengeluhkan cara inject ini. Para pemakai PS3 pribadi juga mengeluh ya dengan proses inject ini. Selain biayanya yang mahal, cara ini juga membuat semua file save data game yang telah kita mainkan akan terhapus semua. Jadi saat kita memainkan gamenya lagi, otomatis harus mengulang lagi dari awal. Tapi dengan adanya metode hand ini, kita bisa mengisi game secara satuan dan tentunya kita juga bisa menginstal Multiman layaknya di PS3 CEV. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang PS3 Slim. Mungkin jika masih ada info yang kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar ya. Nah, dari keempat seri PS3 Slim tadi, yang paling banyak dibeli adalah seri 20 dan seri 25 CEV. Terlepas dari kemungkinan terjadinya reload di PS3 seri 20,
Tapi banyak yang merekomendasikan seri 20 ini ketimbang seri 25. Banyak yang mengklaim seri 20 ini lebih mudah untuk proses servisnya ketimbang seri 25. Tetapi sebagai pengguna tentunya kita juga tidak mau kan kalau kita sering bolak-balik ke tempat servis. Karena sebagai pengguna juga sudah pasti PS3 yang kita punya pengennya selalu awet, tidak peduli mau proses servisnya mudah atau tidak. Baiknya kalau bisa PS3 kita jangan sampai rusak sedikit pun ya. Jadi untuk PS3 Slim ini mana yang lebih baik? Kembali lagi kepada pilihan kalian masing-masing ya. Karena setiap orang pasti memiliki penilaian dan selera masing-masing. Jadi kembali lagi kepada pilihan kalian masing-masing. Nah, itu tadi sedikit info tentang PS3 Slim dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga buat kalian yang belum punya PS3 segera dapat rezeki buat beli PS3, dan buat yang sudah punya semoga PS3 nya selalu awet, dan buat para pengusaha rental semoga rental PS-nya selalu ramai dan semakin maju. Oke, meskipun sedang banyak daerah yang mengalami lockdown ya otomatis pastinya penghasilan dari rental PS3 akan jauh berkurang. Tapi kita doakan semoga semuanya bisa teratasi, bisa kembali normal seperti semula, dan rental PS3 kalian semakin ramai lagi. Oke? Dan jangan lupa terus dukung channel ini biar semakin maju juga. Buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.